Pernah nggak sih kalian bayangin ada seorang kapten muda umur 37 tahun, tapi sudah berani menantang raksasa dunia kayak Prancis dan Amerika? Bukan cuma lewat kata-kata, tapi lewat tindakan nyata yang bikin peta politik Afrika berguncang hebat. Namanya Ibrahim Traoré. Di internet dia dieluh-eluhkan sebagai pahlawan baru, tapi bagi Barat dia adalah sosok yang berbahaya. Kok bisa? Kenapa kapten militer ini dianggap sebagai titisan Thomas Sankara, sang legenda revolusi Afrika? Yuk kita bedah siapa sebenarnya sosok yang bikin Barat gagal tidur nyenyak ini. Ibrahim Traoré ini bukan datang dari keluarga elit politik. Dia adalah seorang perwira muda yang sebelumnya kurang dikenal di panggung nasional Burkina Faso. Semuanya berubah pada 30 September 2022. Waktu itu, Burkina Faso lagi kacau banget karena serangan kelompok ekstremis yang gak habis-habis. Traoré muncul dan memimpin kudeta militer buat mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan lama yang dianggap gagal menjaga keamanan rakyatnya. Saat dia tampil di TV nasional pakai seragam tempur lengkap dengan baret merahnya, dia nggak bicara meledak-ledak. Nada bicaranya tenang tapi tegas. Dia bilang kalau rakyat nggak boleh hidup dalam ketakutan, dan martabat bangsa adalah harga mati. Nah, yang bikin makin viral adalah gayanya yang mirip banget sama Thomas Sankara, sosok legendaris yang dikenal sebagai Che Guevara-nya Afrika. Traoré secara terbuka bilang kalau visi perjuangannya berakar dari semangat Sankara. Slogan-slogannya ngena banget di hati generasi muda. Afrika nggak akan merdeka kalau masih tergantung sama belas kasihan penjajah. Dia ingin Burkina Faso mandiri secara ekonomi, punya kedaulatan penuh, dan nggak mau lagi didikte sama modal asing. Tapi Traoré bukan cuma jago akting atau jago pidato doang. Langkahnya ekstrim banget. Coba lihat daftar dosanya menurut Barat ini. 1. Dia berani mutusin hubungan diplomatik sama Prancis dan ngusir militer Prancis dari negaranya. 2. Dia malah pilih aliansi sama Rusia, bahkan buka pintu buat grup Wagner masuk. Yang paling bikin investor asing pusing, dia menasionalisasi aset tambang emas. Sekarang perusahaan asing wajib kasih saham ke negara. Gara-gara langkah nekat ini, Presiden Prancis Emmanuel Macron sampai menyindirnya sebagai aliansi barok antara pan-afrikanisme dan neo-imperialisme. Intinya, Barat panik karena pengaruh mereka di Afrika mulai rontok gara-gara anak muda satu ini. Tapi, apakah semuanya seindah itu? Tentu enggak. Realitanya, Burkina Faso masih dalam kondisi rapuh. Serangan militan masih sering terjadi. Ekonomi masih sulit. Dan banyak yang mempertanyakan, apakah Traoré benar-benar bakal jadi pahlawan? Atau ujung-ujungnya cuma jadi diktator militer lainnya yang haus kekuasaan? Dia harus buktiin kalau revolusi itu bukan cuma soal simbol baret merah atau video keren di TikTok dan Facebook. Rakyat butuh solusi nyata buat perut lapar dan rasa aman mereka. Jadi, menurut kalian gimana? Apakah Ibrahim Traoré bakal jadi ikon pembebasan Afrika di abad ke-21? Atau dia bakal terjebak dalam siklus kekuasaan absolut yang sama? Satu hal yang pasti, dia sudah berhasil mengguncang tatanan dunia dan bikin Afrika berani bilang tidak pada dominasi asing. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.